Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Ini pertemuan kedua kita untuk pembelajaran transformasi geometri ya. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Minta tolong Yudhistira. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Yudhistira. Baiklah anak-anak, Pak Guru absen dulu ya. Abdurrahman, Alicia Adelin Catrina, oke. Alia Zikrina Najibah. Hari ini kita akan belajar refleksi. Jadi mohon kalian fokus dan disimak slide yang ada di depan ya. Sekarang kita akan belajar mengenai refleksi. Refleksi itu adalah pencerminan ya. Oke, Pak Guru lanjut. Nah ini ya. Nah ini apersepsi ya. Nah, kemarin kita belajar translasi kan? Ya, masih ingat tentang translasi? Masih ingat tentang translasi? Masih ya. Nah, kalau mencari bayangan titik X, rumusnya apa? X, bayangan titik X atau X aksen, rumusnya apa? X ditambah A ya. Kemudian kalau Y aksen, Y ditambah B. Nah, kemudian di situ ada pertanyaan. Nah, apakah syarat dua matriks bisa dikalikan? Ya. Apa syarat dua buah matriks bisa dikalikan? Tentunya harus sama. Yang lebih spesifik, ya. Nah, kolom pada matriks pertama itu sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, di sini ada video ya. Halo, hari ini kita akan belajar mengenai refleksi. Kenapa sih kita harus belajar mengenai refleksi? Refleksi adalah pencerminan. Lalu, pernahkah kamu bercermin? Ketika bercermin, bayangan yang dihasilkan di cermin merupakan hasil dari refleksi. Wah, keren ya! Nah, pernahkah kamu mengamati pola batik? Contohnya seperti batik kamu. Batik ini memanfaatkan konsep refleksi. Wah, bagus sekali ya. Apakah kamu juga pernah mengamati seni fotografi? Salah satu teknik yang digunakan adalah memanfaatkan konsep refleksi. Contohnya seperti gambar berikut. Wah, cantik sekali ya. Selain itu, apakah kamu juga pernah mengamati logo suatu brand? Salah satunya adalah Starbucks. Logo dari brand ini memanfaatkan konsep refleksi loh. Coba perhatikan. Wah, ternyata konsep refleksi juga bisa ya digunakan untuk membuat logo. Ternyata banyak sekali ya manfaat ketika kita belajar refleksi. Oleh karena itu, Ya, itu ya beberapa manfaat atau penerapan mengenai materi refleksi ya. Nah, jadi suatu saat kalau kalian ingin buat logo biar simetris ya, letak yang kiri sama kanannya bisa kalian gunakan konsep refleksi. Oke, saya lanjut. Nah, ini untuk slide berikutnya ya. Nah, tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran PBL nanti kalian dapat menyelesaikan masalah yang kaitannya tentu dengan transformasi geometri refleksi ya secara benar. Oke, saya lanjut. Nah, untuk proses pembelajaran, ini kurang lebih sama seperti kemarin ya. Nanti ada masalah, kemudian kalian diminta memahami masalah ya. Nah, kemudian nanti kalian mencari informasi,
Kemudian nanti kalian mengembangkan dan menyajikan hasil ya dengan presentasi seperti kemarin, dan selanjutnya nanti ada refleksi tentunya ya. Nah, untuk penilaian juga seperti biasa ya, ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap tentunya bagaimana tingkah laku kalian selama proses pembelajaran. Pengetahuan nanti diambil dari soal kuis sebagai evaluasi dan LKPD. Keterampilan tentunya bagaimana operasi kalian menyelesaikan soal tersebut, serta keterampilan kalian mencari informasi ya. Nah, coba perhatikan ini masalah ya. Nah, itu ada seseorang bernama Rani. Dia berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm dan tinggi Rani adalah 160 cm ya. Bagaimana hasil refleksi Rani terhadap cermin? Kemudian bagaimana jarak bayangan Rani terhadap cermin ya. Oke. Oke, ini kelompok diskusi kalian. Oke, Pak. Ini kan sifat-sifatnya ada di sini kan. Nah, ini nanti ambil intinya saja yang kalian tuangkan gitu. Nah, kira-kira untuk pengertiannya mana kira-kira? Ya. Kalau misalnya kesulitan kalian temukan di buku siswa ini, nah, bisa nanti cari di internet ya, kurang lebih akan sama kok maknanya. Gimana? Oke, nah ini kan tinggal lihat matriks M apa isinya. Iya, iya. Mana? Ya, betul. Iya, pas sekali. Nah, mantap. Ya, sudah benar. Nah, kalau yang buat beginian, Nah, ini sekarang ngerjakannya pakai ini rumus yang ini ya. Tinggal nanti ganti X, Y-nya dengan 25. Kalau ini biarin dia X aksennya aksen. makanya itu tapi Iya, biarin. ini yang dicari B aksennya atau yang B biasanya? Ya, B aksen bayangan di titik ini ya. Baiklah anak-anak. Ya, waktu untuk pengerjaan LKPD saya rasa sudah cukup ya. Jadi sekarang kita masuk ke tahap presentasi ya. Untuk yang presentasi pertama minta tolong dari kelompok C ya, perwakilannya silakan dipresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan ya. Silakan kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi. Jadi saya dari kelompok C ingin mempresentasikan hasil kerja saya sendiri. Hasil LKPD yang saya kerjakan. Pertama-tama kita akan mengilustrasi masalah dari soal yang ada di LKPD ini ya. Rani berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm dan tinggi Rani adalah 160 cm. Bagaimana hasil refleksi Rani terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan Rani terhadap cermin? Jika kita misalkan tinggi Rani sebagai garis H, maka hasil refleksi berupa garis H absen. Jika ujung-ujung garis H dan garis H absen dihubungkan, maka akan menghasilkan garis yang sejajar. Berdasarkan ilustri kita dapat memahami konsep refleksi secara umum dan sifat-sifatnya. Kita akan menyimpulkan pengertian refleksi. Refleksi merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Adapun juga sifat-sifat refleksi, yaitu pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Kedua, jarak ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangunan asli. Adapun juga jenis-jenis refleksi. Refleksi terhadap sumbu X. Kita akan menemukan konsep pencerminan terhadap sumbu X dengan mengamati pencerminan segitiga ABC pada gambar berikut. Bagaimana bayangan segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Pada gambar, kita dapat melihat bahwa segitiga A absen, B absen merupakan hasil bayangan dari segitiga ABC. Setelah dicerminkan terhadap sumbu X pada koordinat kartesius, agar mudah memahami perubahan koordinat setiap titik pada segitiga, isilah tabel berikut. Itu pertama kan titik koordinat A sama dengan 2,4.
dan bayangannya itu A absen sama dengan 2, min 4. Titik koordinat B dalam kurung 5,6 dan B absen 5, min 6. C 3,9, C absen 3, min 9. Berdasarkan pengamatan pada gambar dan tabel secara umum diperoleh jika titik A dalam kurung X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan X, min Y. Iya, nah. Jadi kita mencari matriks pencerminan terhadap sumbu X. Kita misalkan matriks transportasinya adalah M yang sama dengan A, B, C, D. Sehingga A dalam kurung X, Y ya sih, dimatrikskan A absen 2, min 4. X min Y sama dengan AB C D atau XY. Atau X min Y sama dengan AX plus BX dan CX plus DY. Dengan kesamaan dua matriks diperoleh, X sama dengan AX plus BY agar ruas kiri dan kanan bernilai sama, maka A sama dengan 1, B sama dengan 0. Substitusi. Ya, jadi kita akan substitusikan A sama dengan 1 dan B sama dengan 0 ke persamaan X sama dengan AX plus BY. X sama dengan 1X plus 0, Y. X sama dengan X min Y sama dengan CX plus DY agar ruas kiri dan kanan bernilai sama, maka C sama dengan 0 dan D sama dengan min 1. Oke, sekian dari presentasi kami. Saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang mau bertanya. Kita berikan hapus dulu ya. Mau nanya untuk yang sifat refleksi yang kedua, boleh dijelasin lebih lanjut jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin? Ya, karena kan dalam pengertian refleksi itu merupakan transportasi yang memindahkan titik benda atau apapun itu dan dengan menurut sifat-sifatnya masing-masing kan. Jadi kan dia bilang kan jarak ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin nih, jarak benda. Jadi ya titik benda tersebut bisa saja berpindah melalui titik cermin atau bayangan yang ada di cermin tersebut. Setelah kita mengerjakan LKPD ini, kita dapat menyimpulkan tentang pengertian refleksi itu seperti apa, kemudian sifat-sifatnya, kemudian ada beberapa jenis-jenis refleksi, dan dapat mengetahui konsep pencerminan pada sumbu X itu seperti apa. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini adalah kunci jawabannya ya. Ya. Ini jawaban kalian. Nah, silakan diingat-ingat kembali ya. Oke. Nah, untuk refleksi pembelajaran ya. Nah, itu ada nanti link form Google Form, itu nanti saya kirimkan di grup kalian. Nah, di sini untuk buah tangan dari Pak Guru ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam urusannya, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya ya. Pelajaran selanjutnya ya. Kalau tadi refleksi terhadap sumbu X, besok kita akan belajar mengenai refleksi terhadap sumbu Y dan terhadap titik pusat juga ya. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, kita berdoa sama-sama. Silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai.
Selesai. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk. Ya, sekali lagi Pak Guru mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi.